Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Yani Suryani, yaitu guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama melafazkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Wahyu pertama yang turun di Gua Hiro menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul. Akan tetapi, peristiwa dan pengalaman pertama kali yang dialami tersebut membuat beliau gemetar. Setiba di rumah, Rasulullah SAW meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Beliau juga menceritakan kejadian yang sangat dahsyat tersebut. Setelah mendengar cerita Rasulullah SAW, Khadijah membawa beliau menemui Waroqah bin Naufal, anak paman Khadijah yang sudah tua dan buta. Ia adalah seorang Nasrani pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW menceritakan hal yang terjadi pada diri beliau. Mendengar hal itu, Waroqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. Andaikan aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup saat kaummu mengusirmu." Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, terjadi kesenggangan wahyu selama beberapa hari. Beliau hanya diam dan termenung gelisah. Dalam sebuah riwayat, saat Rasulullah SAW berangsur pulih dari kegelisahannya, tiba-tiba terdengar bunyi dan langit yang sangat keras, sehingga membuat beliau kaget. Ketika melihat ke arah langit, tampaklah malaikat Jibril dengan bentuk aslinya yang sangat besar dan tinggi. Rasulullah SAW mendatangi malaikat Jibril hingga terjerembab, lalu pulang menemui keluarganya, dan turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, yaitu tahun pertama hingga tahun ketiga kenabian beliau berusaha menjelaskan ajaran Islam kepada keluarga dan kawan dekat. Karena itulah, orang yang pertama menerima dakwah beliau adalah keluarga dan para sahabat dekat. Orang-orang yang pertama kali mengimani syariat Islam yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, dan Umar. Setelah kerabat dekat Rasulullah SAW tersebut memeluk Islam, sedikit demi sedikit bertambahlah pengikut beliau. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar Islam secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Dan diceritakan ketiga bahasa itu untuk menghindari mata-mata kaum Quraisy. Apabila hendak melaksanakan ibadah, kaum muslimin harus mencari tempat bersembunyi yang aman, misalnya di lembah sunyi atau celah bukit berbatu. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah yang semula dilakukan diam-diam dan dirahasiakan dari kaum Quraisy, kemudian dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Permulaan dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95, yang artinya, "Maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya cukuplah kami yang memeliharamu, Nabi Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokmu." Quran surat Al-Hijr ayat 94-95. Rasulullah SAW memulai dakwah secara terang-terangan
dengan menyeru kepada seluruh anggota keluarga dekatnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tempat yang beliau pilih untuk memulai dakwah secara terbuka atau terang-terangan adalah Bukit Sofa. Nabi Muhammad SAW kemudian menyeru kepada mereka semua, "Hai orang-orang Quraisy, bagaimanakah pendapatmu jika aku beritahu kalian bahwa ada seekor kuda keluar dari dalam bukit ini, lalu bermaksud mengubah kamu sekalian? Apakah kalian akan membenarkanku?" "Ya," sahut mereka, "kami tak pernah meragukan kejujuranmu. Kami belum pernah mendengar engkau berdusta." Nabi Muhammad melanjutkan seruannya, "Sesungguhnya aku pemberi peringatan untuk kalian sebelum menghadapi siksa yang pedih." Akan tetapi, salah seorang paman beliau, Abu Lahab, tiba-tiba berkata, "Celakalah engkau Muhammad, hanya untuk inikah kamu kumpulkan kami?" Allah lalu menurunkan firman-Nya, surah Al-Lahab ayat 1-5 atas perilakuannya tersebut, yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya bertanya dan apa yang dia usahakan kelak, dan akan memasuki api yang bergolak, yaitu neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan tersebut membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri memeluk Islam. Tokoh yang dimaksud ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah memeluk Islam, ia pulang ke negerinya dan mulai mendakwahkan Islam atas perintah Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, hanya penduduk di kampung halamannya masuk Islam berkat dakwah Abu Dzar. Dari kalangan Bani Daus juga banyak yang memeluk Islam berkat dakwah Tufal bin Amrad, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di luar Mekah. Setelah kejadian di Bukit Sofa tersebut, kaum Quraisy terus berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan beberapa cara sebagai berikut. Berusaha membujuk kembali Abu Thalib dengan menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amrah bin Al-Walid bin Al-Mughirah sebagai ganti Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Mengutus Ubah bin Rabi'ah membujuk Rasulullah SAW dengan harta. Melakukan penghinaan dan penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW, misalnya Bilal yang dijemur di tengah terik matahari sambil dilempar batu, kemudian mencambuknya, menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Kaum Quraisy secara terang-terangan menolak ajaran Islam. Hampir setiap hari kaum muslimin dianiaya dan disakiti. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat menderita akibat pemboikotan dan pengucilan kaum muslimin, serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Muthalib di lembah Sy'rib selama kurang lebih 3 tahun. Pengumuman tentang pemboikotan ini digantung pada dinding-dinding Ka'bah. Berikut isi dari pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Muthalib. A. Tidak diperbolehkan menikah dengan pria manapun, wanita yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. B. Tidak diperbolehkan melaksanakan jual beli barang apa saja dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. C. Tidak diperbolehkan mengadakan persahabatan atau bergaul dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. D. Tidak diperbolehkan mengasihi dan menyayangi orang-orang yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan tersebut mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, dan kelaparan bagi kaum muslimin beserta Bani Hashim dan Muthalib. Oleh sebab itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kesulitan untuk terus bertahan dan mensyiarkan agama Islam di Mekah. Setelah mempelajari substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, kita ambil ibrohnya bahwa dengan berdakwah mempererat jalinan silaturahmi antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.